Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS mau menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Pak Bambang ini sudah lulus dari Staol ya. Dia sudah mulai melayani ya. Ya, tetap semangat ya Pak Bambang ya. Selamatkan banyak jiwa ya. Pak Bambang ini nanya begini, Pak Pendeta HTD, kalau domba dan kambing itu mulai berlakunya kapan supaya bisa secara mudah dipahami ya. Domba kambing mulai berlaku kapan? Nah, gitu kan gampang judulnya ya. Domba dan kambing itu mulai berlakunya kapan ya. Bapak Ibu Saudara, domba dan kambing ini hanya ada di dalam satu perikop, yaitu di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Karena tidak ada di ayat lain ya, di perikop lain. Itu mulai berlaku kapan Pak Pendeta? Gampang Pak Bambang. Perhatikan ayat 37 dan ayat 44. Matius 25 ayat 37 dan ayat 44. Ayat 37, domba orang-orang benar ini menyebut Yesus Tuhan. Ayat 44, kambing terkutuk juga menyebut Yesus Tuhan. Jadi baik domba maupun kambing menyebut Yesus Tuhan. Artinya setelah Yesus naik ke surga. Kalau sebelum Yesus naik ke surga kan murid-murid menyebut Yesus itu guru. Ya kan? Menyebut Yesus guru. Tetapi kalau menyebut Tuhan, berarti setelah naik ke surga. Jadi valid Pak Bambang, domba dan kambing itu dimulai sejak Yesus naik ke surga. Kapan? 33 Masehi. Berarti sudah banyak domba kambing ya Pak. Sudah dari dulu. Ya. Sekarang tahun 2010, udah berapa itu? Hampir 2000 tahun ya. Sejak Yesus naik ke surga itu kan perubahan besar-besaran ya toh. Yesus saja sudah dipanggil Tuhan. Nah, domba sama kambing ini beda-beda tipis. Beti ya. Sama-sama manggil Yesus Tuhan. Ya. Terus dikelompokkan sebagai domba dan kambing ini, efeknya apa Pak? Ya efeknya kalau kita mati, yang kambing masuk alam maut dulu, yang domba masuk firdaus dulu, kan begitu ya. Iya ya Pak ya, domba dan kambing beda-beda tipis ya, sama-sama memanggil Yesus Tuhan, yes. Terus bedanya di mana? Kalau domba kan disebut orang-orang benar. Ya, domba orang-orang benar, ya kita cari tahu orang-orang benar itu apa. Di ayat Alkitab kan ada orang-orang benar ya. Contohnya, orang benar hidup oleh iman, Galatia 3 ayat 11. Jadi yang disebut kelompok domba itu harus hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Di mana itu? 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Efesus 2 ayat 8 juga boleh. Jadi domba ini harus beriman kepada Yesus sebagai Allah ya. Itu baru disebut domba orang-orang benar. Orang-orang benar yang beriman kepada Yesus Allah pasti menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 ya. Pasti dia adalah pencari kebenaran. Kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran juga adalah firman-Mu, firman Allah, kitab suci. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang-orang benar itu pasti ngikutin firman apa itu? Alkitab. Pasti tidak menyangkal kebenaran apa? Tidak menyangkal Yesus. Ya, Yesus sekarang apa? Yesus sekarang Allah di surga. Wahyu 21 ayat 7. Ya. Ya, duduk di surga satu-satunya penguasa, Alfa Omega, Maha Kuasa, disembah di surga itu Yesus. Itu disebut orang-orang benar kelompok domba.
Beda tipis sama kambing. Kambing juga menyembah Yesus, juga manggil Yesus Tuhan. Tapi tidak percaya Yesus Allah. Emang ada Pak? Ada. Makanya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Ya toh? Bukankah aku begitu-begitu itu ya? Orang mujizat demi namamu. Dia teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi oleh Yesus dibilang aku tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ya karena tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Itu saja bedanya. Ya, bedanya itu kalau kambing itu tidak mengakui Yesus Allah, kalau domba percaya mengakui Yesus Allah. Lalu efeknya luar biasa, rentetannya luar biasa. Yang tidak mengakui Yesus Allah disebut terkutuk. Lalu kita cari yuk kata terkutuk ada di mana. Terkutuk itu ada 3 yang mengatakan, 1 Yesus, kedua adalah Paulus di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9, yaitu orang-orang yang memberitakan Injil lain. Kemudian ada juga di kitab Petrus yang mengatakan bahwa yang menghujat pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu sekarang dipegang siapa? Di dalam Wahyu 11 ayat 15, pemerintahan sekarang dipegang oleh Yesus. Lalu Anda hujat, Yesus bukan yang penguasa surga, pemegang pemerintahan surga, bukan yang maha kuasa. Anda hujat itu. Ya, Yesus padahal pemegang segala kuasa di surga dan di bumi, maha kuasa. Lalu Anda hujat, maka Anda disebut terkutuk. Demikian pula memberitakan Injil lain, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Allah itu esa, kamu beritakan yang lain, Tritunggal kayak apa kayak ya. Maka terkutuk. Jadi clear ya, bedanya kambing sama domba. Kalau kambing itu penyembah Bapa ya, yang jelas tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Kalau domba mengakui dan menyembah Yesus sebagai Allah. Tok, nggak pakai muter-muter, nggak pakai embel-embel ya. Ya, dua-duanya menyebut Yesus Tuhan ya, dua-duanya menyebut Yesus Tuhan ya. Karena memang itu yang terjadi seperti itu ya. Mulainya sejak kapan, Pak? Ya sejak Yesus disebut Tuhan itu kapan? Ya sejak bangkit naik ke surga lah ya. Ya. Clear ya Pak Bambang ya. Jadi pada singkat dan clear penjelasan saya ini, domba kambing berlaku mulai kapan? Jawabannya mulai Yesus naik ke surga, sebab Yesus sudah dipanggil Tuhan. Very clear ya. Jangan mau jadi kambing, karena kambing ini penyembah Bapa, menolak Yesus Allah. Jadilah Kristen domba ya. Kristen domba adalah penyembah Yesus Allah ya. Standar kekristenan apa? Alkitab. Oh iya, wong Alkitab nulis begitu ya. Jadi kekristenan itu bukan kok kata pendeta, bukan, tetapi apa yang tertulis di Alkitab. Padat, singkat dan clear ya Pak Bambang. Di Jogja tetap melayani Pak ya. Ya di Semarang aja itu baptis di sungai itu Pak ya. Di Jogja mau baptis di mana ya? Selain di kolam renang. Ya, mungkin di sungai juga ada lah. Ya, Pak Bambang tetap semangat memberitakan kebenaran Injil Kristus ya Pak ya. Ya, cari jiwa Pak ya. Saya ini Pak ya. Ini tangan saya ini Pak. Berarti sudah membaptis berapa ya? Kalau sekarang ini kan sampai 651 ya. Kalau misalnya dipotong sekitar 40 ya mungkin saya 611 ya. Feeling saya sih cabang-cabang itu jumlah yang sudah dibaptis 40-an. Jadi saya sudah 611 ya tuh. Ya mungkin 615 begitulah ya. Itu Pak. Siapa sangka Pak ya. Pak Bambang udah saya baptis belum ya Pak ya? Lupa saya Pak. Tunggu Pak Bambang udah belum ya. Saya agak lupa Pak Bambang. Apa sudah ya, sudah saya baptis ya. Apa ikut yang di Klaten ya Pak ya? Saya agak lupa dengan Pak Bambang ya. Mudah-mudahan sudah ikut saya baptis waktu di Klaten ya. Di Klaten itu saya berapa kali baptisan di Klaten ya. Baik, padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian Tabibet. Haleluya, amin.